Oke, sekarang kita akan membahas tentang efek domino dari corona. Efek domino yang paling banyak adalah tentang ekonomi. Apalagi sekarang udah ada beberapa negara yang sudah masuk dalam kubangan resesi ekonomi. Terus mulai krismon lah kalau bahasa ekonominya. Jadi bagaimana menghadapi itu, sebenarnya stimulusnya dari pemerintah. Tetapi kita nggak main ke ekonomi, karena saya sangat percaya sampai hari ini pemerintah Indonesia melalui Ibu Sri Mulyani, Pak Presiden Jokowi, dan semua tim ekonomi Indonesia sedang berjuang untuk kita tidak masuk pada himpitan krisis global tersebut. Kita percayakan dulu pada pemerintah, jangan terlalu banyak uang ngangot, jangan terlalu banyak protes hal-hal yang belum tentu Anda juga mengerti. Tapi saya masuk ke dunia pendidikan tentang daring. Apa daring? Daring bahasa Indonesia-nya apa ya? Pokoknya belajar di rumah lah, ya kan? Kalau seandainya seperti itu, saya sih sebenarnya tidak pernah keberatan tentang belajar di rumah. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah efek belajar di rumah ini menjadi banyak efeknya. Jadi tidak cuma terhadap muridnya, terhadap orang tua juga akan punya efek yang tinggi. Ya toh, anak-anak sekarang kalau mau belajar semua disuruh cari di Google. Cari di Google ya benar, tapi permasalahannya apakah semua orang yang sekolah punya handphone, orang tuanya dengan handphone standar Android maupun Apple. Jadi apakah semua orang tua punya handphone yang memiliki Android atau Apple? Kan belum tentu, bro. Gitu? Ya nggak coy. Sebenarnya kayak Mongol. Orang tua Mongol, orang Sangir Tamako. Toh, terus untuk belajar cari di Google atau dikirim lewat WA. Tidak semua handphone punya aplikasi PDF, karena kalau mau di-download lagi apakah cukup memorinya? Iya toh, kan jadi tidak segampang itu kali yang menurut saya. Jadi ada banyak, apakah orang tuanya bisa membeli kuota setiap hari, setiap minggu, kecuali ada dana talangan atau ada dana bos yang dikasih ke orang tua murid untuk jadi uang pulsa. Iya enggak? Karena kalau seandainya nih contoh nih, di Sangir handphonenya cuma Nokia, WA juga kagak bisa, bro. Mainannya juga nggak bisa download PUBG, yang ada main ular ngejar ekor. Ya toh. Jadi sebaiknya Kementerian Pendidikan harus cari solusi yang lebih bagus lagi gitu, yang lebih sespleng lagi. Untuk yang saat ini sih programnya udah bagus, tapi bagaimana caranya kalau boleh lebih bagus lagi. Contoh gitu. Sekolah tetap buka aja. Karena kalau anak-anak dilarang ke mall, ya kegiatan mereka cuma di rumah. Kok bosen juga iya, pasti orang pada bilang iya. Jadi mendingan sekolah dibuka aja, tetapi pakai sistem giliran. Yaitu untuk kelas 1, 2 hari Senin, kelas 3, 4 hari Selasa, 5, 6 hari Rabu. Gitu kan bisa juga seperti itu. Jadi sekolah kan ada 6 kelas. Ya kalau memang hari Senin kelas 1, kelas 2 oke. Hari Selasanya kelas 3, hari Rabunya 4, hari kelimanya kelas 6 SD gitu. Terus hari Sabtu Minggu libur. Mending kayak begitu, jadi anak-anak tetap bersekolah daripada mereka di rumah. Mereka di rumah akhirnya ikut-ikutan nonton film-film yang ku menangis membayangkan. Bayangkan anak usia 10 tahun disuruh nonton sinetron yang sejujurnya justru belum tentu sinetron itu punya didikan moral yang bagus. Anda kalau nonton sinetron mayoritas ya tabrakan, jatuh cinta, ICU, kereta didorong ke belakang. Padahal di rumah sakit di mana-mana ICU di ruangan paling depan. Kalau paling belakang itu kamar jenazah. Ya itu sinetron memperlihatkan kekasaran dan sebagainya. Sedangkan kita anak-anak kecil Indonesia tidak memiliki film khusus anak kecil yang mumpuni. Yaitu suruh nonton Upin Ipin. Aduh, baiklah gitu ya kan. Suruh nonton film Dora.
Apakah film Dora punya didikan moral? Saya rasa sih ada, tapi sedikit ya. Tapi lebih banyak kan ngerjain sejujurnya. Masa dia mau kemana nanya ke kita gitu, mau ngapa-ngapain nanya ke kita, mau kemana kah kita hari ini gitu, semuanya nanya. Kritis boleh, tapi setahu saya anak kecil kalau terlalu banyak nanya pasti orang tuanya marah. Anak kurang ngajar, lupa tanya terus, cari tahu sendiri gitu. Atau menonton apa film anak kecil judulnya Marsha and the Bear, anak usia 3 tahun disuruh bergaul dengan beruang, dengan serigala. Nakalnya, oh Tuhan, saking nakalnya tuh anak, beruang sama serigala lari loh. Bahkan serigala sampai tenteng-tenteng ambulans kalau udah dengar suara Marsha. Ya tuh, mau suruh nonton film apa? Anak kecil kita sekarang tidak diberi banyak alternatif untuk nonton film anak kecil. Jadi lebih bagus sekolah dibuka aja. Karena kalau mereka cuma di rumah tidur belajar, itu pun kadang orang tua yang ngerjain karena mereka nggak boleh main dan sebagainya. Mendingan mereka ke sekolah. Sekolah kan ada dana BOS, ada dana yang lain digunakan untuk membangun cuci tangan. Itu saya rasa sih pasti anak-anak pasti akan lebih mendengarkan gurunya daripada orang tuanya. Jadi buat Pak Menteri, yuk cari solusi sama-sama. Mendingan disuruh sekolah, tetapi dengan catatan itu tadi, ada term and condition yang harus anak-anak kecil patuhi. Daripada suruh belajar di rumah, dikirimin lewat WA, sedangkan orang tuanya belum punya handphone yang bisa buat WA. Kalau disuruh dikirimin pakai ini terus ini, belum tentu mereka punya kuota untuk ngedownload. Ya tuh, lebih bagus sekolah buka, orang tua hanya boleh ngantar dan orang tua hanya boleh jemput, nggak boleh nunggu di sekolah. Dan keamanan siswa pasti akan dijamin oleh sekolah. Ya toh? Itu menurut Mongol. Menurut teman-teman bagaimana? Semuanya terserah kepada teman-teman. Kalau setuju boleh, kalau nggak setuju juga terserah. Karena biar bagaimanapun masa kecil anak-anak, mereka harus bergaul dengan orang yang seumuran dengan mereka. Kalau mereka bergaul dengan orang yang lebih tua dari mereka, belum pada waktunya mereka harus sudah jadi pribadi yang dewasa, itu nanti akan di akhir kita akan menyesal. Jadi biarkanlah mereka bergaul dengan mereka, karena anak-anak nggak boleh masuk mall, kemana lagi mereka? Nggak boleh pergi main-main di taman bermain, ya udah. Sekolah buka dengan catatan. Oke? Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan lonceng. Saya Mongol Stress, stand up comedy Indonesia. Ciao.